Oke baik, selamat datang kembali di channel Ilmu Komputer dan Informasi. Kali ini kita akan membahas yaitu PowerPoint ya. Di pertemuan 11 yaitu tentang cara membuat grafik atau chart pada PowerPoint. Oke baik, sebelum kita lanjut jangan lupa klik like, share dan subscribe untuk melihat video tutorial yang selanjutnya. Oke, di sini kita akan membuat yang namanya grafik atau chart di dalam PowerPoint, di mana Anda dapat menambahkan grafik atau chart pada slide presentasi untuk memudahkan memberikan gambaran visual terhadap materi presentasi Anda. Oke, nah di sini kita akan melakukan analisis data ya dalam bentuk yang namanya grafik atau chart ya. Yang sebelumnya kita sudah membuat yang namanya membuat data itu dalam bentuk tabel yang terdiri dari kolom dan baris. Oke, kali ini kita akan membuat yang namanya analisis data itu yang berupa dia bentuk gambar atau chart ya. Oke, bagaimana caranya, langkah-langkah dalam pembuatan grafik atau chart ini silakan kita lihat ya. Nah, untuk pembuatan grafik ini silakan klik yang namanya tab insertnya, silakan diklik tab insertnya. Lalu di bagian illustration ya, di bagian kelompok atau grup illustration ini ada namanya chart di sini ya. Ada chart, silakan diklik chartnya. Nah, di dalam yang namanya insert chart ini ya, di dalam insert chart ini ada beberapa bentuk ya. Ada beberapa bentuk daripada grafik yang bisa nanti kita manfaatkan atau bisa kita gunakan, mulai dari bentuknya kolom ya, template-nya yang bentuk kolom sampai dia bentuknya combo ya. Oke, dalam hal ini kita akan gunakan yang bentuk kolom. Ini saya klik yang bentuk kolom. Lalu di sini adalah tampilannya, apakah dia yang flat ya, seperti yang cluster kolom. Nah, seperti ini. Apakah dia bentuknya yang 3G, tiga dimensi seperti ini. Oke, atau nanti bentuk garis, nanti ada lagi pilihannya lagi, apakah dia bentuk lingkaran, ada juga pilihannya. Baik, nah untuk kali ini kita gunakan bentuk kolom, lalu saya pilih yang namanya 3G cluster kolom ya. Oke, nah kemudian setelah saya pilih, maka di sini saya okekan ya. Nah, di sini nanti akan muncullah dua tampilan. Yang pertama sudah muncullah grafiknya, dan kemudian di sini muncul yang namanya tabelnya ya dalam bentuk Excel nih. Nah, kemudian di sini ada yang namanya kategori dan series ya. Kategori yang pertama adalah monitor ya, nama produknya ada monitor, nama barangnya. Nah, di sini saya ketikkan monitor. Lalu di kategori yang kedua kita buat dia adalah hard disk. Kemudian di sini kita buat untuk kategori yang ketiga, kita buat di sini adalah printer. Kemudian yang terakhir kita buat misalkan di sini adalah CPU ya. Kemudian kita buat di sini adalah yang terakhir kita tambahkan laptop misalkan. Oke. Di series ini kita misalkan adalah keterangannya di sini, katakanlah kita mau buat adalah tahun misalkan 2018. Kemudian di sini 2019, di sini adalah 2020. Lalu di sini kita akan buat yang namanya jumlah ya. Katakanlah ini kita mau buat jumlah penjualan. Oke. Nah, jumlah penjualan di tahun 2018 katakanlah kita buat 90. Kemudian hard disk itu terjual tahun 2018 itu adalah sebanyak 120. Nah, di sini juga saya buat di sini. Oke, ini 30. Ini saya isikan lagi adalah 140. Lalu untuk monitor di tahun 2019 jumlah yang terjual ada 10 misalkan. Oke. Lalu nanti apa yang kita isikan di dalam tabel kita ini, maka nanti di dalam grafiknya juga akan ada perubahan ya, bisa dilihat. Nah, ini juga silakan diisikan. Ya, ini diisikan juga. Ini sebagai contoh saja ini ya, kita asal buat saja. Nah, untuk yang tahun 2020 juga jumlahnya saya tentukan ya. Oke, di sini saya buat ya. Nah, ini saya buat lagi di sini. Oke. Nah, ini. Maka kalau sudah selesai nanti kita buat datanya, Excelnya ini kita close ya. Excelnya di close sehingga hasilnya nanti adalah seperti ini ya. Hasilnya grafiknya adalah seperti ini, tinggal nanti silakan diperbesar ya supaya lebih nampak jelas dia grafiknya. Nah, seperti ini dia ya.
ini ada muncul nama barang ya, monitor, hard disk, printer dan sampai laptop. Lalu untuk keterangan label ini ya, ini namanya label. Nah, di sini sudah ada legend ya. Dimana keterangan legend ini adalah untuk menjelaskan keterangan dari label ini. Nah, kalau dia labelnya warna biru, ini menyatakan tahun 2018. Kalau dia warna orange seperti ini, dia adalah tahun 2019 dan seterusnya. Oke. Nah, itulah dia untuk yang namanya pembuatan grafik. Lalu di sini ada select data nih, ya. Dimana untuk select data ini adalah untuk memilih data yang akan mau kita tampilkan di grafik, ya, yang mau kita tampilkan di dalam grafiknya. Ini kita pilih select data, ya. Lalu nanti akan muncullah dua tampilan seperti ini. Nah, ini kita seleksi yang mana saja mau kita tampilkan. Contoh, kita mau menampilkan hanya monitor dan hard disk saja misalkan. Maka ini saya klik, saya seleksilah hanya sampai ya, hanya sampai hard disk misalkan. Nih. Kalau sudah, tinggal ini kita okekan di bagian select data source ini kita okekan. Oke, sehingga hasilnya nanti adalah seperti ini. Ya, hanya ada dua yang tampil seperti ini, monitor dan hard disk. Itu dia. Oke. Yang berikutnya lagi adalah kalau kita mau tampilkan seluruhnya, kita pilih lagi select data. Ya, kita pilih select data kembali. Lalu ini kita seleksilah semuanya. Kalau mau ditampilkan semuanya, kemudian kita okekan di bagian select data source ini, kita okekanlah di sini. Dan ini kita close Excelnya, sehingga tampil kembali seperti ini. Oke. Yang berikut adalah di sini ada edit data, di mana fungsi edit data ini adalah untuk mengedit datanya ya, untuk mengedit data yang ada di dalam tabelnya ini. Misalkan kalau kita ada penambahan atau pengurangan, bisalah kita buat di sini ya. Misalkan ini kita tambahkan tahun 2021 ya. Lalu untuk penjualan di tahun 2021 ini kita buatlah di sini jumlah jualnya ya. Jumlah jualnya kita buat sini. Ini juga kita buat dan seterusnya ya. Oke. Nah, inilah dia nanti ketika sudah kita tambahkan di sini satu kolom untuk tahun 2021, maka nanti di sini adalah labelnya akan dibuat ya, dimana label ini adalah mewakili sebuah kolom. Oke, bisa ya. Oke, inilah dia untuk yang namanya grafiknya. Lalu kalau misalkan mau kita ganti bentuk grafiknya ini, di sini ada change chart type. Di sini bisa dipilih. Misalkan kita buat bentuk pie atau lingkaran, lalu bentuk lingkarannya kita pilih yang 3 dimensi, kemudian kita okekan sehingga bentuknya seperti ini. Oke ya. Oke. Dalam hal ini kita gunakan dulu yang bentuk kolom ya. Nah, kemudian di sini untuk di bagian chart stylenya ini adalah bentuk atau tampilan daripada chartnya bagaimana. Nah, seperti inikah, nanti silahkan dipilih. Nanti untuk bentuk-bentuk yang lain silahkan diarahkan saja, nanti hasilnya akan ditampilkan bentuknya seperti apa ya. Ini oke. Nah, kemudian untuk pengaturan grafik ini sendiri, pengaturannya ada di bagian add chart element ini ya. Pengaturannya ada di bagian add chart element ini. Yang pertama axis ya. Axis itu yang ini, keterangan angka ini dengan keterangan kolom di sini, aksisnya ini, aksis horizontal ini. Nah, misalkan kalau kita mau tidak tampilkan aksisnya yang secara horizontal yang di bawah ini, nah ini bisa kita arahkan nih, sehingga aksisnya hilang. Ini juga nanti yang aksis secara vertikalnya ini kita mau hilangkan, silakan diklik yang ini ya, silakan diklik yang namanya primary vertikalnya. Oke. Kemudian di bagian axis title ini adalah untuk membuat keterangan di bagian axis ya. Membuat keterangannya di sini secara vertikal dan membuat keterangan axis di bagian secara horizontal ini. Nah, misalkan ini enggak kita tahu ini apa, ini angka yang ada di sini. Nah, untuk lebih jelasnya angka yang ada di sini ya, bisa kita kasih keterangan. Nah, caranya bagaimana? Nah, berarti kita pilih yang namanya primary vertikal. Nih. Lalu di sini kita ubahlah ini, kita hapuslah ini axis title-nya ini, kita buat misalkan di sini adalah jumlah penjualan. Ya, ini adalah jumlah penjualan. Nah, silakan nanti di format teksnya supaya lebih besar. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, silakan nanti untuk mengubah ukuran font itu silakan diganti di bagian font size-nya ini. Oke. Lalu yang mau kita
atur lagi di sini adalah yang mau kita atur yaitu chart title-nya, judul daripada grafiknya. Nah, ini posisinya ada di atas, di tengah ya, di atas daripada grafiknya, dan ini ada dibuat di grafiknya, di dalam grafiknya, tapi dibuat rata tengah. Nah, kita buat dulu untuk grafiknya itu ada di atas chart. Ini saya klik, kemudian kita buatlah di sini adalah grafik penjualan ya barang elektronik misalkan ya, elektronik. Oke, pada PT ABC misalkan. Nah, ini ya, grafik penjualan barang elektronik pada PT ABC. Nah, supaya lebih menarik, ini bisa juga nanti dikasih ukurannya lebih besar. Lalu kalau mau diubah warnanya juga bisa nih. Oke ya. Oke. Yang berikut adalah di bagian add chart elemen ini juga nanti di sini ada yang namanya data label ya, data label. Kalau mau kita kasih labelnya ya, mau kita kasih labelnya, keterangannya ya, keterangan setiap label ini di sini ada yang namanya data label, kemudian pilih yang namanya data color seperti ini. Oke, sehingga nanti akan dikasihlah berapa jumlah daripada penjualan di tahun 2018 misalkan. Yang ini ya. Nah, untuk yang warna biru ini adalah tahun 2018. Berarti di sini monitor ya terjual di tahun 2018 sebanyak 90. Nah, sama dengan ini, seperti ini juga. Untuk yang warna kuning ini berarti ini adalah menyatakan 2021. Maka di sini monitor yang terjual di tahun 2021 adalah sebanyak 70. Oke, itu ya. Nah, yang berikut pengaturan yang lain di sini ada yang namanya data table. Nah, fungsinya adalah untuk menampilkan data yang ada di Excel tadi. Kita tampilkan di mana? Di bawah grafik ini. Gitu ya. Kita tampilkan di bawah grafik ini. Maka di sini kita pilih yang namanya with legend key atau no legend key. Nah, kalau legend ini artinya kalau legend ini adalah keterangan label ini. Yang warna-warna ini seperti ini kan. Nah, kalau warna biru 2018 dan kalau warna ini kan gitu kan ada dikasih untuk tahun. Nah, ini kita pilih with legend key sehingga nanti legendnya ada seperti ini. Ya, warna labelnya gitu ya. Keterangan warna label. Oke, di sini nanti sudah tampillah yang namanya untuk tabelnya sehingga kita tidak capek lagi untuk membuka Excelnya gitu ya. Oke. Lalu yang berikutnya di sini adalah ada yang namanya grid lines ya. Berarti ini membuat garis bantul ini yang secara horizontal atau vertikal. Oke ya. Nah, kemudian di sini ada legend. Legend ini yang ini ya. Legend ini bisa kita ubah posisinya. Ya, ini kalau legend di sini adalah untuk mengubah posisinya ini ya, yang ini untuk keterangan label ini di mana posisinya mau kita buat, apakah di sebelah kanan ini under right sehingga dia berpindah posisi dia ke sebelah kanan ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk kalau misalkan kita pindahkan dia di atas, maka dia akan berubah posisi di sebelah atas grafik dan seterusnya. Nanti ada lagi posisi yang lain yang bisa nanti kita pilih. Ada di sebelah kiri, ada di bawah ini ya. Oke. Itulah dia untuk yang namanya pengaturan daripada grafik ini. Lalu bagaimana cara untuk format tampilan ya, mendesain tampilannya di bagian format lah kita aktif ya. Kliklah yang namanya di tab format ini. Nah, di sini bisalah kita desain warnanya atau tampilannya. Misalkan kalau mau kita ganti warna labelnya ini masih bisa ya. Ya, silakan diklik nanti labelnya, lalu diklik di sini di bagian save fill ini silakan diganti warnanya. Misalkan warna hijau misalkan. Nah, silakan diklik lagi labelnya ini, silakan pilih warna yang lain misalkan. Oke ya. Nah, inilah dia. Lalu untuk yang namanya shape outline-nya kalau mau dikasih bingkai nanti silakan dikasih bingkai. Misalkan warna hitam bingkainya. Oke, ini sudah nampak ya bingkainya ya. Lalu ketebalan bingkainya bisa kita atur nih. Oke, sehingga mempunyai bingkai lah seperti ini. Dan efek yang lain juga nanti silakan dikasih efeknya. Efek 3 dimensi ya seperti ini dan yang seterusnya. Ya, atau rotation ya, memutar objeknya. Oke. Nah, itulah dia untuk pengaturan-pengaturannya ya di bagian format ini. Nah, kalau mau kita format lagi misalkan chart areanya, ini chart area.
ya, kita kasih warna backgroundnya, maka di sini bisa kita klik di cat area, lalu kita aturlah warna backgroundnya seperti ini misalkan. Oke, kita atur warna backgroundnya atau di bagian cat areanya seperti ini. Oke, baik, itulah untuk pembuatan grafik ini ya, kurang lebih seperti itu. Nanti silahkan didesain, baik itu nanti pewarnaan tulisan dari sini juga bisa ya. Ini ada text fill. Nah, dan untuk nanti mengatur bentuk tulisannya juga nanti silahkan diatur seperti ini. Oke. Baik, itulah dia untuk pembuatan grafik ini ya. Semoga paham atas apa yang saya jelaskan dan semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan diisikan di kolom komentar. Nanti akan kita kasih solusinya dan jawabannya terkait yang namanya pembuatan grafik ini ya. Oke, baik, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.